Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki, dimanapun Anda berada, masih di Nuansa Ramadan. Tentunya Anda harus tetap bersemangat untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Baik, dalam rangka menyemarakkan bulan Ramadan di UIN Maliki Malang, di podcast Maliki tentunya kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya mungkin Anda sudah mengenal beliau. Beliau adalah Ustadz Dr. Haji Syuhada MA selaku pengasuh Ma'had Sunan Ampel Lali UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Masih segar ya. Masih nanti buka puasanya Ustaz ya? Masih nanti. Tapi insya Allah mudah-mudahan segar sampai sore nanti. Amin ya Ustaz. Baik Ustaz, untuk kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu adalah keutamaan di bulan suci Ramadan. Keutamaan di bulan suci Ramadan. Mungkin bisa disampaikan tentang kait tema ini? Iya. Monggo Ustaz. Jadi bulan Ramadan itu beda dengan bulan-bulan yang lain ya. Kemudian bulan Ramadan itu dikhususkan untuk umatnya Rasulullah, untuk kita, dan itu yang menjadi salah satu amal ibadah umat Rasulullah itu, walaupun mungkin tidak sebanyak dan tidak selama umat-umat terdahulu itu bisa mengalahkan pahalanya umat-umat terdahulu. Maka bulan Ramadan itu harus betul-betul kita manfaatkan ya. Aktivitas kita harus memang aktivitas pilihan ya. Khusus Ustaz ya. Harus aktivitas pilihan, harus betul-betul kita rencanakan gitu ya. Bagaimana kita di bulan Ramadan ini mendapat kebaikan yang luar biasa banyak. Jangan sampai kita keluar di bulan Ramadan malah rugi ya, malah minus, jangan sampai. Harusnya plus banyak ya Ustaz ya. Maka wajar ketika bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita ya. Kita mungkin nggak sadar, kita seneng-seneng aja ya, tanpa disadarin. Besok sudah hari raya, kita berpakaian baru, bisa sarapan ya kan, nggak haus lagi, nggak lapar lagi kan itu. Tapi makhluk yang lain ini yang justru menangisi kita gitu loh. Makhluk lain apa aja nih Ustaz ya? Seperti malaikat ya, bumi dan seisinya ya, langit dan seisinya itu malah menangis. Kita tertawa ya, lucu ya. Soalnya kita sudah merdeka gitu Ustaz ya. Jadi kira-kira malaikat ini menung saya lucu, nggak merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Maka suatu ketika Rasulullah itu bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Jabir ya. Beliau bersabda begini, idza kana akhiru lailatin min Ramadan. Jika sudah bulan Ramadan itu berakhir, jadi malam 30 atau malam 29 ya. Itu sudah tiba, bakat as-samawatu wal ardu wal malaikatu. Maka ya bisa kita katakan semuanya akan menangis, mungkin kecuali manusia dan setan kira-kira. Hanya dua itu. Semuanya akan menangis ya. Jadi di situ langit, bumi, malaikat ya menangis semua. Musibatan li ummati Muhammad. Karena mereka menangis itu umat Muhammad kita itu ditimpa musibah yang sangat besar. Kira-kira mungkin lebih besar daripada seandainya longsor ya, banjir, gempa, tsunami ya. Ini malaikat sampai menangis sih. Kalau tsunami mungkin malaikat enggak nangis kayaknya ya. Jadi musibatan li ummati Muhammad. Gila, sahabat bertanya, ayo musibatin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, itu musibah apa? Zihabu Ramadan. Dijawab oleh Rasulullah, adalah karena kepergian bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, fa inna da'awat fihi mustajabah. Doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan itu mustajabah. Jadi banyak dikabulkan ya. Maka kita di bulan Ramadan ini selain mempersiapkan menu buka yang enak ya, menu sahur yang bergizi ya,
lebih penting dari itu kita perlu mempersiapkan doa-doa yang kita akan panjatkan di bulan Ramadan. Kalau perlu di list ya Ustadz. Kalau perlu di list. Panjang doa gitu. saya di bulan Ramadan ini ya. Terkabul apa enggak. Tapi urusan terkabul atau enggak itu kan ya kita pasrahkan ke Allah gitu. Kita enggak bisa mendikte Allah minta A harus jadi A. Enggak. Itu karena memang Allah Maha tahu, Maha mengerti ya. Bisa jadi yang kita ngotot minta A tapi sebenarnya kita dalam hidup kita enggak butuh itu gitu loh. Akhirnya Allah alihkan ke kebutuhan yang lain gitu. Fa inna da'awat fi mustajabah. Itu yang pertama. Wasodakot makbulah. Sodako pasti diterima. Diterima itu maksudnya apa? Dilipat gandakan, bisa sampai 700 kali lipat ya. Itu di bulan Ramadan. Kemudian yang yang ketiga itu wal hasanat mudha'afah. Kebaikan itu dilipat gandakan. Ya, kayak Lailatul Qadar ya. Kita seumpama sedang beribadah ya. Di malam datangnya Lailatul Qadar, maka ibadah kita akan ditulis oleh Allah sama dengan 1000 bulan. Kira-kira ya berapa puluh tahun kita ya. Umur kita aja bulan, mungkin 83 tahun kira-kira gitu ya. Jadi semua pas Lailatul Qadar kita kok pas ruku ya. Itu kita kayak di foto dijepret gitu. Dan itu ditulis terus pahalanya sampai 83 tahun. Masya Allah. Luar biasa kan ya. Nah, kemudian yang terakhir wal azab madfu. Dan siksa akan ditolak ya. Jadi terutama bagi ahli kubur ya. Ahli kubur ketika bulan Ramadan datang ini sangat senang. Karena apa? Mereka yang awalnya disiksa begitu bulan Ramadan tiba, siksa itu dibebaskan. Makanya ada yang bilang kalau Ramadan pulang, kata Ustaz ya. Ada orang bilang, orang Jawa bilang kalau Ramadan yang di dalam kubur pulang gitu. Bisa seperti itu ya. Cuman kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu karena alamnya sudah beda. Mereka alam ruhiyah ya. Jadi mungkin saja nenek moyang kita itu jelas penglihatannya, pendengarannya nggak beda dengan kita ya. Mereka bisa mendengar, melihat lintas ruang, lintas waktu. Karena apa? Tidak dikungkung oleh fisik. Nah, kalau kita kan kemampuan kita melihat, kemampuan kita mendengar kan dibatasi oleh fisik kita gitu. Tapi begitu fisik ini sudah lepas dari begitu roh ini sudah lepas dari fisik kita, maka kita nggak terkungkung lagi. Jadi bisa jadi seperti itu ya. Mungkin orang-orang tertentu yang punya kemampuan ya, yang sama Allah diberikan kemampuan lebih untuk bisa melihat itu, mengabari kita itu kadang kan gitu ya. Kadang kan gitu. Kalau kita mungkin belum bisa sampai ke situ. Jadi ya monggo bulan Ramadan ini betul-betul kita manfaatkan untuk berbuat baik lebih banyak dan untuk lebih banyak menjauhi dan meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah. Untuk memupuk dari 4 tadi Ustadz ya, bagaimana caranya nih Ustadz? Supaya sudah barang tentu dalam segala hal itu kita butuh semangat ya, saya kira ya. Butuh niat. Maka dalam Islam itu niat itu sangat penting. Niat mungkin kalau dalam bahasa itu kayak itu motivasi ya, kan mirip-mirip ya. Jadi kayak ya motivasi kita. Pertama kita harus tahu persis bagaimana entah dengan ngaji ya, baca kitab-kitab keagamaan tentang bulan Ramadan, sehingga kita tahu persis bagaimana keutamaan bulan Ramadan. Itu akan memotivasi diri kita ya, sehingga kita sangat kuat untuk memperoleh keutamaan di bulan Ramadan. Tanpa motivasi saya kira sulit ya. Bagaimana kalau dengan membaca buku Ustaz? Apakah termasuk itu juga membaca buku? Kan sekarang banyak sekali orang, lebih baik baca buku aja gitu. Iya. Otomatis
buku sama Al-Quran jelas beda ya. Al-Quran itu ketika kita baca walaupun tidak tahu maknanya, itu sudah suatu kebaikan, sudah banyak manfaatnya ya. Terutama manfaat secara ukhrawi ya, Al-Quran. Jadi pernah Imam Abu Hanifah itu bermimpi ya. Di mimpinya itu seakan-akan ya perasaannya itu ketemu Allah. Nah mumpung ketemu Allah kira-kira beliau bertanya, wahai Allah, bagaimana orang-orang dekatmu mendekatkan diri kepadamu gitu ya. Akhirnya Allah menjawab, ya mereka membaca Al-Quran ya. Nah kemudian Abu Hanifah bertanya lagi, membaca Al-Quran harus tahu maknanya, gitu ya. Allah menjawab tidak, tidak tahu maknanya pun tetap mereka akan mendapat manfaat berkah yang luar biasa gitu. Jadi Imam Syafi'i sendiri kalau hari-hari biasa beliau membaca Al-Quran 1 juz ya. Jenengan mungkin 2 juz ya. One juz gitu ya. Istilahnya kan gitu ya. Imam Syafi'i itu ketika hari-hari beliau kan ilmuwan. Dia sudah barang tentu baca bukunya luar biasa ya kan. Ulama besar. Tapi begitu bulan Ramadan turun beliau paham ya, pasti paham. Ini baca bukunya ya, nulis bukunya saya kurangi. Waktu saya akan lebih saya perbanyak untuk membaca Al-Quran. Jadi yang biasanya 1 juz, ketika bulan Ramadan beliau membaca Al-Quran 2 juz gitu, 2 juz. Jadi itulah Al-Quran. Maka sebenarnya ketika hari-hari kita apalagi di bulan Ramadan itu kita gunakan baca Al-Quran, dan itu tradisi ya, baik di kota di desa. Kalau bulan Ramadan tadarusan mulai pagi, kemudian nanti sore ada lagi ya, malam ada lagi, subuh ada lagi ya, subuh ada lagi. Itu bagus sekali. Jadi kita memupuk Ramadan ini dengan penuh keberkahan ya Ustadz ya, untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa nantinya. Luar biasa, karena dengan kesadaran hidup kita itu ya bukan hanya di dunia. Insya Allah kalau orang sudah sadar itu, kalau sadar nih Ustadz ya, kalau sadar bahwa hidup saya itu bukan hanya di dunia, nanti akan lebih lama di akhirat ya. Dia pasti akan lebih tertarik untuk mengumpulkan pahala daripada pundi-pundi kekayaan gitu ya. Kira-kira gitu. Iya baik Ustadz. Nah untuk keutamaan Ramadan sendiri ini Ustadz ya, kalau semisal kita telusurin dari tahun ke tahun, ini kan sangat berbeda. Menurut pandangan Ustadz sendiri seperti apa? Gimana? Menurut pandangan Ustadz sendiri seperti apa? Dari tahun ke tahun ya mungkin ada pengaruh dari informasi ya, media sosial ya. Sekarang mungkin orang dulu karena media-media itu enggak begitu banyak ya. Hanya televisi dulu hanya televisi ya kan? Iya betul. Televisi pun dulu itu harus lihat di rumah tetangga ya. Ikut. Akhirnya kegiatan-kegiatan keagamaan ya. Walaupun kegiatan keagamaan soalnya sangat membantu kan teknologi baru ini. Tapi kadang-kadang yang berbau non ibadah itu lebih kita sukai ya. Lebih kita sukai. Akhirnya walaupun di HP itu ada Al-Qur'annya ya. Tapi kita lebih sering buka YouTube-nya kan gitu. Channel yang lain Ustaz. Lebih sering buka YouTube-nya, lebih sering buka WA-nya kan gitu. Lebih sering buka TikTok-nya kan gitu. Jadi ya tergantung pribadi-pribadi saya kira ya. Jadi bukan berarti Ramadan kali ini tidak lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Semuanya itu ya tergantung itu tadi niat ya. Iya, kembali lagi ke niat ya. Niat. Kita bisa belajar dari, mohon maaf, ulama dahulu itu kan karyanya luar biasa ya. Iya. Iya kan? Itu kita
Padahal medianya tidak banyak ya. Nah sekarang ini medianya banyak, tapi karyanya saya yakin masih kalah dengan dulu, baik jumlah maupun kualitasnya dengan ulama-ulama terdahulu ya. Bukan di Nusantara, bukan di luar sana. Ya. Karena apa? Bisa kita simpulkan kita sekarang ya, saya sekarang hidup di era sekarang itu mungkin menang alat ya, tapi kalah niat ya. Nah, orang-orang dulu itu kalah alat, tapi menang niat. Ya, kebalikannya ya Ustaz ya. Jadi ternyata pada akhirnya yang mempengaruhi diri kita sebagai pribadi atau sebagai masyarakat itu adalah niat itu pada akhirnya ya. Nah, kalau kita sekarang itu di alat yang sudah sebegitu luar biasa hebatnya, terus niatnya juga hebat, wah itu kita akan jadi luar biasa. Jadi orang hebat nih Ustaz ya. Iya, baik Ustaz. Nah, untuk memupuk ketauhidan mungkin ya antara keutamaan Ramadan dan juga ketauhidan kan mungkin saling berkesinambungan. Itu mungkin ada tips yang bisa diberikan Ustaz? Jadi untuk menjalani aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini ya ketauhidan kita ya harus berperan di situ ya. Jadi kita hanya kenapa kita puasa Ramadan ya? Kita bukan karena apa-apa ya. Kenapa kita baca Quran? Kenapa kita sedekah ya? Kenapa kita doa ya? Itu ya semata-mata disuruh Allah gitu aja. Kan enak gitu ya. Bahkan adik-adik kita yang kuliah ya. Kenapa kamu kuliah ya? Ya mungkin secara lisan dia akan menjawab ya nanti supaya tidak ketinggalan zaman. Tapi di hati ini ya tauhidnya kira-kira gitu ya. Itu harus dipasang gitu loh. Saya kuliah itu sudah jelas itu ada perintah di Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ada lagi hal yastawil ladzina ya'lamuna walladzina la ya'lamu. Ada lagi wa qur rabbi zidni ilma. Ketika ada kesadaran itu, ada tauhid ya, betul jenengan. Dari dalam segala aktivitas tauhid kita itu harus ada di sini ya. Tauhidnya apa? Kita berjalan karena diperintah, kira-kira gitu ya. Anjuran, ini ada anjurannya ya, ada anjuran. Semuanya atas dasar kesadaran ini diperintah Allah, ini diperintah oleh Rasulullah. Ya sudah itu, sudah nanti. Seumpama kuliah dapat ijazah itu bonus ya. Kita berangkat kerja mulai pagi sampai sore harus kita pasang tauhid. Ini perintah Allah. Cari nafkah untuk keluarga itu adalah kewajiban dari Allah. Maka setiap langkah yang kita langkahkan ya, setiap kata yang kita sampaikan itu akan jadi bernilai ibadah semua. Ya, beda ketika kita berangkat kerja untuk mengumpulkan kekayaan tanpa ada kesadaran ketauhidan itu tadi ya, pengabdian itu tadi, itu ya mungkin kita nggak dapat apa-apa. Kira-kira selama kita nanti di akhirat ditanya, loh ya Allah saya dulu kan nyari ilmu ya, terus mana pahalanya? Kamu itu lo nyari ilmu itu supaya dapat ijazah. Ya minta sana balasan ke ijazah ya kan. Kamu nyari ilmu itu supaya dapat jabatan ya minta saya dapat gelar gitu Ustaz ya. Artinya zong ya, rugi kita. Jadi ketauhidan yang betul yang sampean tanyakan itu sesuatu yang sangat penting dalam setiap aktivitas kita. Sehingga setiap aktivitas kita akan semuanya berbobot, bernilai ya, ukhrawi ya, juga bernilai dunia. Itu sangat penting. Berarti ketauhidan memang harus kita pupuk harus dalam kita dahulu ya. Harus kita pasang terus di sini. Sehingga orang itu gampang stres kira-kira karena
ketauhidannya nggak dipasang. Iya. Jadi karena saya akan melakukan aktivitas ini akan belajar nanti supaya jadi rektor. Ya. Nah, begitu sudah terpenuhi semua aktivitasnya kita, tapi nggak jadi rektor. Bisa stres kan ya? Bisa stres. Beda ketika orang saya belajar ini diperintah Allah, nanti kalau ya saya ingin jadi rektor nanti seumpama ya. Seumpam. Saya ingin jadi dekan ya. Saya ingin jadi kaprodi. Tapi itu kita anggap bonus gitu loh. Nah, sehingga dia merasa sudah dapat banyak walaupun itu nggak tercapai gitu loh. Akhirnya nggak putus asa kan? Saya sudah saya pasang tauhid saya di sini ketika melakukan aktivitas itu. Apalagi berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Jangan sampai aktivitas kita baca Quran kita ya, taraweh kita, ketauhidan kita nggak kita pasang. Itu rugi ya. Sholat taraweh 20 rakaat capek. Capek-capeknya aja. Capek-capeknya aja kira-kira. Karena apa? Dia nggak sadar bahwa dia itu melakukan perintahnya Allah gitu ya. Itu dia berangkat taraweh supaya nanti dinilai oleh tetangga ahli ibadah, kan? Kan terlihat Ustaz ya. Terlihat gitu loh. Ya betul. Tauhid ini harus selalu kita pasang sehingga kita nggak gampang stres ya. Kita juga merasa selalu nyaman gitu. Itu. Ya. Jadi saling berkesinambungan ya Ustaz antara niat dan juga tauhid yang itu sangat penting. Dan itu penting sekali kita amalkan di kehidupan kita. Iya. Walaupun di luar bulan suci Ramadan ya. Di aktivitas yang kelihatannya bukan aktivitas ukhrawi. Ukhrawi itu apa Ustaz? Untuk keakhiratan ya, kayak berbau ibadah, olahraga. Orang kan menilai olahraga itu kan. Bukan, tidak ada perintah kira-kira ya. Mana perintah Al-Quran yang mengatakan main bola lah ya? Nggak ada. Kan nggak ada. Tapi itu bisa jadi aktivitas ukhrawi ketika tauhid itu tadi ya, kita pasang. Ini loh, Allah suruh kita jaga kesehatan. Kan gitu. Sehingga saya olahraga itu karena menjaga kesehatan. Sebagai bentuk syukur saya kepada Allah karena Allah sudah memberi kesehatan. Maka dalam Islam itu niatul mukmin khairun min amalihi. Ya. Niatnya seorang mukmin ya, mukmin loh ini ya. Itu lebih utama daripada amalnya. Artinya amal yang tanpa disertai niat yang baik ya, karena menjalankan perintah Allah, mengikuti jejak Rasulullah. Itu ya berjalan amalnya, bisa jadi kelihatannya bagus, tapi nilai kebaikannya bisa jadi berkurang ya, bisa jadi hilang karena nggak ada niat itu tadi, nggak ada kesadaran. Semuanya kita lakukan karena ini diperintah Allah. Masya Allah. Kalau semuanya berpikir seperti itu sangat luar biasa. Betul. Jadi semuanya setiap kita beraktivitas kita harus cari. Mama kayak gini ya, saya datang ke sini ya tukar pengetahuan, sharing gitu tukar pengetahuan, bisa ditambah dengan silaturahim ya. Bisa juga taat pada pimpinan kan juga perintah Allah, taat pada pimpinan. Jadi satu aktivitas itu bisa diniatkan 1, 2, 3 lebih dengan niat itu, sehingga kita semakin pinter orang meniatkan aktivitasnya, dia akan semakin banyak dapat kebaikan. Masya Allah, gitu. Nah baik Ustaz, sebelum saya tutup mungkin ada bisa nasihat tentang bulan suci Ramadan ini kepada sahabat Maliki di rumah, monggo. Kepada sahabat Maliki juga kepada saya pribadi, marilah Ramadan ini kita jadikan tonggak ya, yang akan, kalau kita kemarin sudah baik ya, dengan Ramadan ini kita akan menjadi lebih baik, sehingga kehidupan kita selalu berkembang, bukan hanya duniawinya ya, tapi yang lebih penting lagi adalah ukhrawinya, karena sebenarnya kita hidup di dunia ini bukan untuk dunia ya.
Kalau kita hidup dunia untuk dunia lucu ya, tapi sebenarnya kita hidup di dunia ini adalah untuk kehidupan yang lebih abadi nanti, yaitu kehidupan di akhirat. Saya kira itu. Terima kasih Ustadz. Baik sahabat Maliki, terima kasih untuk segmentasi kali ini. Kita akan mengakhiri dan juga kita akan bertemu lagi dengan segmentasi lainnya. Tetap di channel YouTube kesayangan Anda, UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.